Pemirsa, Direktur PT SJR ditahan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan parkir di Kota Batik tahun 2019. Informasi selengkapnya untuk Anda. Direktur PT SJR ditahan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan parkir di Kota Batik tahun 2019. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Direktur PT SJR langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rutan Pekalongan pada Selasa 4 Juni 2024 siang kemarin. Kasus tersebut terjadi tahun 2019, PT SJR selaku pemenang tender, namun sejumlah setoran yang mestinya masuk ke kas daerah tidak disetorkan, sehingga terdapat potensi kerugian negara. Sebelum ditahan, Direktur PT SJR menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang pemeriksaan Kejari Kota Pekalongan. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, tersangka langsung dilakukan penahanan dengan mengenakan rompi tahanan Kejari Kota Pekalongan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan akhirnya menetapkan sebagai tersangka dan tersangka langsung ditahan terhitung sejak hari itu juga sampai dengan 23 Juni 2024 mendatang. Kasus tersebut mulai diselidiki Kejari Kota Pekalongan pada tahun 2019 lalu atas dasar menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Sebelum menetapkan tersangka, telah dilakukan pemeriksaan sejumlah pihak, para saksi termasuk para juru parkir dengan merujuk pada dokumen yang ada. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Direktur PT SJR sebelum akhirnya dilakukan penahanan. Atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan parkir di tepi jalan umum tahun 2019, kami memanggil Direktur SJR ya, kita singkat ya. Jadi saya garis bawahi di sini yang bersangkutan selaku Direktur PT SJR. Nah, kaitannya di situ mungkin secara singkat bahwa PT SJR itu memenangkan lelang pengelolaan parkir tahun 2019. Namun pada pelaksanaannya kewajiban yang seharusnya dia menyetorkan ke kas daerah melalui Dishub 100 juta per bulan. Itu hanya 3 kali disetorkan. Itulah di situ kemudian muncul yang seharusnya itu potensi pendapatan daerah itu menjadi hilang. Dengan hilangnya itu maka timbul kerugian negara dalam hal ini. Sehingga penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menyatakan telah menemukan 2 alat bukti. Jadi kami sudah mendapatkan 2 alat bukti sehingga bisa ditetapkan tersangkanya. Dari hitungan auditor itu 500 juta. Atas dugaan kasus tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Tersangka sendiri dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dalam proses penyidikan sendiri tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka baru melihat perkembangan penyidikan lebih lanjut. CF Robani, Batik TV, melaporkan.